Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Dan di dalam kesempatan ini kita akan membahas firman Tuhan dengan judul Ketujuh Roh yang ada di hadapan tahtanya. Pembacaan Alkitab kita ambil di dalam Wahyu pasal 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur bahwa Allah bukan hanya sanggup menyelamatkan kita dari dosa, bahkan Dia juga sanggup memelihara dan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Ketika Yohanes menulis kitab Wahyu, pada waktu itu gereja sudah dalam keadaan yang merosot dan dalam zaman yang gelap. Dalam kitab Wahyu mengenai Roh Allah tidak disebutkan Roh Kudus, tetapi dikatakan sebagai ketujuh roh. Saudara-saudari, mengapa dalam kitab Wahyu Roh Allah dikatakan sebagai ketujuh roh? Kita percaya bahwa setiap perkataan dalam firman Tuhan pasti ada sesuatu makna. Tidak ada yang sia-sia. Angka 7 adalah angka lengkap. Misalnya pada waktu Allah menciptakan bumi selama 6 hari dan ditambah 1 hari Sabat. Di dalam Alkitab juga ada 7 zaman. Bahkan dalam kitab Wahyu ada 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan. Ini menandakan pekerjaan Allah yang lengkap. Ketujuh roh Allah bukan menyatakan Roh Allah ada 7. Roh Allah adalah satu dalam hakiki dan eksistensinya, tetapi di dalam fungsi dan pergerakannya, Roh Allah diperkuat 7 kali lipat. Ini seperti yang dikatakan dalam Zakaria pasal 4 ayat 2, yang menerangkan bahwa kaki Dian dalam eksistensinya adalah satu, tetapi dalam fungsinya adalah 7 kaki Dian. Saudara-saudari, ketujuh roh Allah yang diwahyukan dalam kitab Wahyu adalah ketujuh mata anak domba, seperti tertulis di dalam Wahyu pasal 5 ayat 6. Bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Mata adalah untuk pergerakan. Jika kita buta, maka kita sulit untuk bergerak. Di dalam pergerakan Allah hari ini, Kristus sebagai anak domba Allah mempunyai 7 mata. Ketujuh mata anak domba juga untuk mengamati, melihat, dan menyalurkan. Bila kita memandang seseorang, sesuatu yang berasal dari dalam kita mengalir ke dalamnya. Jika kita memandang orang lain dengan pandangan penuh kasih, kita akan mengalirkan kasih kita ke dalam orang tersebut. Jika kita memandang orang lain dengan pandangan penuh amarah, maka kemarahan akan mengalir ke orang itu. Demikian pula, saat Kristus memandang kita dengan ketujuh matanya, maka unsur Kristus akan mengalir ke dalam kita. Puji Tuhan, mata anak domba adalah untuk pengaliran Dia ke dalam kita semua. Saudara-saudari, di dalam pengalaman hidup kita tidak berjalan sendiri. Ada seseorang yang memandangi kita, dan orang itu adalah Roh itu, yang adalah Kristus itu sendiri. Kristus kita bukanlah Kristus yang buta. Ia adalah Kristus dengan 7 mata. Setiap hari Ia menyalurkan dirinya ke dalam kita, melalui Ia menatap kita. Bukankah kita sering merasakan Ia sedang mengamati kita? Seringkali kita merasakan adanya teguran di hati nurani kita. Apa yang sedang engkau lakukan? Mengapa engkau bertengkar dengan suamimu? Mengapa engkau ke tempat ini? Mengapa engkau ke tempat itu? Di sini tidak cocok untuk orang Kristen.
Pakaian ini tak cocok untuk anak Allah. Jangan melanggar rambu lalu lintas dan lain-lain sebagainya. Semua perasaan ini muncul dari pengamatannya. Pengamatan ini bukan sekedar menghakimi kita, namun melalui pengamatan ini anugerah disalurkan ke dalam kita. Akhirnya kita bisa taat kepada perasaan itu bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena anugerahnya makin berlimpah dalam kita menjadi kekuatan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkaulah Allah kami yang sanggup menyelamatkan kami dan sanggup menyertai dan memelihara kami sampai pada kesudahannya. Tuhan, walaupun dalam pengalaman hidup kami ada kegagalan, ada pergumulan, ada masalah, namun Engkau telah mencurahkan roh 7 gandamu bagi pergerakanmu. Ya Tuhan, bawalah kami mengalami pergerakan 7 rohmu bagi kemuliaan-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian.